Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Apa Mungkin Menyatu Dengan Tuhan. Saudara, Satan is a liar. Iblis atau setan itu penipu. Maka jangan mau dibohongi. Sering ia berkata, kamu itu salah. Salahmu fatal. Nanti saja kalau sudah berkeluarga. Kamu sudah terlanjur tua, sudah terlambat. Gak mungkin kamu bisa menyatu dengan Tuhan. Gak bisa itu. Dan masih banyak lagi. Padahal saudara, kalau kita mau meneliti hidup kita, melalui pergumulan demi pergumulan yang sudah kita lalui, sebenarnya kita merasakan loh, bagaimana kita berurusan dengan Tuhan, bagaimana kita berjalan bersama dengan Dia, di mana kita merasakan apa artinya menyatu dengan Dia. Itulah sebenarnya inti kekristenan, inti dari hidup orang yang bertuhan, saudara. Ibarat bapak dengan anak, kita sebagai orang percaya harus bisa menyatu dengan Bapa kita yang di surga. Dan itulah yang menjadi doa dan kerinduan Tuhan Yesus bagi para murid-Nya dan bagi kita semua. Dikatakan, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Yohanes 17 ayat 20-21. Jadi inilah yang harus kita capai. Ini yang harus benar-benar kita alami. Setiap kita, baik tua, muda, besar, kecil, siapapun, bisa mencapai hal ini, menyatu dengan Tuhan. Saudara, ketika kita menyatu dengan Tuhan, kita akan mempercayainya. Yakin Dia menyertai, Dia melindungi, Dia menjagai, dan tidak mungkin kita meragukan Dia atau mencurigainya. Ketika kita berkata, "Ku perlu Kau Tuhan," bukan karena supaya Tuhan mengangkat masalah kita atau agar Tuhan memberi kemudahan kepada usaha kita atau ada jalan keluar atas pergumulan kita. Bukan. Tetapi supaya kita bisa bersekutu dengan Dia, menyatu dengan Dia. Kita sadar bahwa ada kekuatan yang melebihi kekuatan kita, yang selalu berusaha menarik kita agar kita tidak menyatu dengan Tuhan, supaya kita tidak tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan tidak tinggal di dalam kita. Dalam hal ini, Tuhan tidak menghalangi, karena itu memang sudah menjadi hukum kehidupan. Seperti ketika iblis menuntut Ayub untuk dicobai, Tuhan mengizinkannya. Dan kita lihat bagaimana Ayub tidak mencurigai Tuhan. Dalam kesemuanya itu, kata firman Tuhan, Ayub tidak berbuat dosa dengan perkataannya, tentu dengan sikap hatinya. Lihat bagaimana iblis yang diwakili istrinya berkata, "Masihkah kamu bertekun kepada Allahmu?" Saudara, iblis mau Ayub mencurigai Allah, bahkan menyangkalnya. Namun Ayub berkata, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub
dikatakan tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Luar biasa, bukan, saudara? Hebat sekali. Kita pun bukan tidak mungkin mengalami kesulitan atau masalah yang bertubi-tubi seperti Ayub. Ingat juga peristiwa ketika Yesus dibawa ke atas atap bubungan bait Allah. Ia dicobai untuk menjatuhkan diri. Namun Tuhan Yesus tidak menjawab tantangan iblis dengan memanggil para malaikat untuk menatangnya. Bukan tidak bisa, saudara. Bisa saja. Tetapi Tuhan Yesus memilih tidak. Mengapa? Jika ia melakukannya, pertama, ini di luar rencana Allah. Dan yang kedua, Yesus bisa melecehkan firman. Karena seakan-akan firman itu harus dibuktikan dengan cara itu. Saudara, kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan, karena Dia adalah kehidupan itu sendiri. Tuhan tidak mungkin membawa kita ke tempat-tempat di mana kita akan celaka. Kalaupun tampak menyulitkan, sejatinya itu adalah bagian dari sekolah kehidupan yang mendewasakan kita. Jangan mencurigai Tuhan, saudara. Dengan kesucian, kita bisa menyatu dengan Allah. Dengan menyatu dengan Allah, kita mempercayai Dia. Dan kita percaya Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Alkitab berkata, yang menaruh percaya kepadanya tidak dipermalukan. Roma 9 ayat 33. Jadi, kita harus menyadari bahwa yang kita butuhkan hanya Tuhan. Dan kita tidak bisa memiliki Tuhan tanpa hidup di dalam kekudusan atau kesuciannya. Bisa saja kita berkata, aku berserah Tuhan. Namun kalau hidup kita kotor, Tuhan berkata, kamu tidak bisa berserah dalam keadaan seperti ini. Sebab banyak orang yang bersih hidupnya, yang pantas berkata, engkau perlindunganku, engkau pertolonganku. Jujur saudara, banyak orang yang tidak mengerti akan hal ini, sehingga tidak memperhatikan kualitas hidup mereka. Tuhan tentu mau keadaan kita baik-baik, tetapi kita tidak bisa berkeadaan baik-baik kalau kita tidak bersikap baik terhadap Tuhan. Jangan sombong, siapapun kita harus hidup bersih. Jadi kalau kita berkata, ku perlu kau Tuhan, pegang tanganku. Masalahnya bukan karena persoalan-persoalan yang kita hadapi itu. Masalahnya adalah bagaimana aku hidup di dalam kekudusan, kesucianmu. Karena yang kuhadapi kuasa gelap yang jahat ini, supaya aku bisa menyatu denganmu. Begitu seharusnya saudara. Jika kita benar-benar mengutamakan kesucian hidup, sehingga kita bisa menyatu dengan Tuhan, Tuhan pasti menolong kita dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Tetapi yang penting, bukan sekedar masalah-masalah yang kita hadapi itu selesai. Yang penting, bagaimana kita makin dewasa, makin berkenan di hadapan Tuhan, makin layak menjadi anggota keluarga kerajaan surga, supaya kita sampai di kerajaan surga. Jadi saudara, mungkinkah kita menyatu dengan Tuhan? Jawabnya sangat mungkin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.